Alhamdulillahilladzi syarrafana ummata sayyidina Muhammadin bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih dapat beraktivitas, melakukan tugas-tugas dan kewajiban kita sehari-hari, termasuk di dalamnya melaksanakan rangkaian ibadah pada hari Jumat ini, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah dengan diberikan modal dasar berupa akal fikiran, maka sudah sepatutnya lah kita menggunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita ini untuk memahami, mendalami segala ciptaan Allah yang Allah perlihatkan di alam semesta ini melalui ayat-ayat kauniyah yang terhampar luas di alam semesta ini, dalam rangka berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam firman-firman-Nya agar kita selalu menggunakan akal fikiran kita. Sering kita mendengar, bahkan sering kita membaca di dalam kitab as-suci Al-Quranul Karim tentang firman Allah yang diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absor, dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ard, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, di sana tersimpan tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam firman Allah ini, Allah menganjurkan kepada kita agar kita mentafakuri, menggunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada kita untuk melihat, memahami dan mendalami tentang ciptaan Allah yang terhampar luas di alam semesta ini. Bahwasanya di dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, pergantian malam dan siang hari, ini merupakan pertanda bahwa Allah adalah benar-benar maha kuasa, memiliki kekuasaan yang begitu dahsyat, yang harus kita renungi dan kita tafakuri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah dengan diberikan modal dasar berupa akal fikiran. Oleh karenanya ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihi salam dan mengangkat Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini, terjadi sebuah dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat. Ketika Allah menyampaikan kehendaknya menciptakan Adam alaihi salam, dan Allah memberikan penjelasan bahwasanya Adam itu diberikan hawa nafsu dan berupa akal pikiran, maka para malaikat merasa keberatan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan mengangkat Adam sebagai khalifah? May yufsidu fiha, yang nantinya akan melakukan perusakan, wa yasfikud dima, dan nantinya akan saling menumpahkan darah. Karena para malaikat telah diberitahu oleh Allah tentang gambaran penciptaan manusia, penciptaan Adam, bahwa Adam diciptakan oleh Allah dengan diberikan hawa nafsu. Akan tetapi para malaikat lupa bahwa Allah juga menciptakan Adam dengan diberikan akal pikiran. Oleh karenanya dalam kitab Tafsir As-Sawi dijelaskan bahwasanya manusia itu memiliki 3 hal. Yang pertama, quwwatus syahwiyah, kekuatan syahwat, keinginan yang begitu tinggi sehingga manusia tidak pernah merasa cukup. Kemudian yang kedua, wa quwwatul ghadbiyah, manusia juga memiliki tingkat emosional yang begitu besar sehingga gampang emosi, gampang marah, sering terjadi perkelahian, bahkan tidak sedikit sering terjadi pembunuhan. Tetapi manusia juga memiliki hal yang ketiga, yaitu quwwatul fikriyah, kekuatan fikir, kecerdasan yang begitu kuat, mampu mengangkat derajat manusia menjadi derajat yang tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila manusia itu menggunakan akal pikiran dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi modal dasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, berupaya untuk menggunakan akal pikiran ini agar mampu mengangkat derajat kita menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila kita tidak menggunakan akal pikiran ini dengan baik dan benar, lebih cenderung mengikuti emosional hawa nafsu, maka manusia akan jatuh kepada jurang yang dalam, jurang yang hina, bahkan lebih rendah dan lebih hina daripada derajat binatang sekalipun. Inilah yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Allah agar manusia selalu menggunakan akal fikiran. Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Pergantian malam dan siang ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam firman Allah ini Allah menggunakan kata albab. Albab merupakan bentuk jamak dari kata al-lub yang berarti otak atau pikiran. Allah menggunakan dalam bentuk jamak karena memang manusia diciptakan oleh Allah dengan diberikan otak yang begitu banyak, berlapis-lapis. Maka Allah menggunakan kalimatnya dalam bentuk jamak, yaitu albab, sehingga memiliki pemahaman bahwa manusia itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, ketajaman berpikir yang apabila dipergunakan akan mampu memahami, mampu mendalami ciptaan Allah ini secara lebih besar bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah manusia yang seharusnya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita berupaya untuk terus mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran, memiliki pemikiran, kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam firman-Nya, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah lanjutkan firman-Nya dengan menjelaskan kriteria, ciri-ciri orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab itu. Ciri-cirinya adalah allazina yazkurunallaha. Orang yang ulul albab itu selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Orang-orang yang ulul albab akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah tidak hanya dalam kondisi formal sehabis sholat saja, akan tetapi dalam kondisi non formal sekalipun, sambil duduk santai, sambil berjalan, hatinya
akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan pikirannya akan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lihat di hadapan matanya, selalu dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ciri orang yang masuk dalam kategori ulul albab yang kedua, dia selalu bertafakur, mentafakuri tentang ciptaan-ciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi, dan apa yang terhampar di alam semesta ini. Selalu dia renungi, bahkan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan diberikan kedua buah mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Ini semua adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini dilakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan ketakwaan. Hati dan pikirannya selalu sinergi, selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ulul albab adalah orang yang selalu bertafakur dan selalu berzikir. Kekuatan zikir dan fikir selalu dia gabungkan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan akan mampu memotivasi kita semua untuk terus bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin.